Selamat siang, Bapak Beri dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fiona Dumaria Clarissa dari kelompok 7 Manajemen Sumber Daya Manusia, kelas B. Hari ini akan mempresentasikan mengenai manajemen kompensasi dan motivasi kerja. Saya akan membahas dua topik. Yang pertama ada konsep motivasi dan hubungan motivasi kinerja, dan yang kedua, prinsip dan asas kompensasi. Materi yang pertama yaitu prinsip dan asas kompensasi. Saya akan membahas mengenai asas kompensasi. Pemberian kompensasi itu harus ditetapkan berdasarkan asas adil dan layak, serta harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku. Lalu, asas adil dan layak ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih agar kompensasi dapat terlaksana dengan baik. Dengan pemberian kompensasi asas adil dan layak ini, maka membuat stabilitas seorang pegawai lebih terjamin. Menurut Hasibuan tahun 2001, asas-asas kompensasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas adil. Apa itu asas adil? Asas adil merupakan besaran dari kompensasi yang telah dibayar kepada setiap pegawai harus disesuaikan dengan prestasi kinerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab, dan jabatan pekerjaan. Lalu, asas adil ini harus menjadi dasar dari penilaian, perilaku, dan pemberian hadiah ataupun hukuman kepada setiap pegawai. Maka, dengan adanya asas adil ini, dapat membuat suasana kerja yang baik, disiplin, dan yang paling penting adalah stabilitas pegawai akan tercipta lebih baik. Yang kedua adalah asas layak dan wajar. Asas kompensasi ini merupakan tolak ukur layak yang relatif dan penetapan besarnya kompensasi yang didasarkan oleh batas upah minimal pemerintah dan konsistensi yang telah berlaku. Asas ini wajib diterapkan oleh seluruh organisasi dan untuk memberikan kompensasi yang adil dan layak ini bagi semua pihak memanglah sulit. Namun, bagaimanapun juga manajemen operasional perlu berusaha untuk mengembangkan seluruh program kompensasi yang akan mendukung jalannya sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih efektif. Selanjutnya, prinsip kompensasi. Sistem dan prinsip dari kompensasi dalam organisasi harus diselaraskan dengan strategi dan tujuan dari organisasi, serta asas keputusan yang normatif di dalam lingkungan tersebut, sehingga terjadi keselarasan antara perusahaan, karyawan, serta komunitas di lingkungan tersebut, yaitu negara dan masyarakat. Berikut ada 6 prinsip kompensasi yang harus diperhatikan agar sistem kompensasi berjalan dengan baik. Yang pertama, ada kesuksesan tergantung pada kemauan kepemimpinan atau manajer secara individual. Nah, tujuannya untuk membuat penilaian objektif pada karyawannya. Dan yang kedua, manajer harus mau membedakan dengan jelas kinerja yang diharapkan di organisasi dengan kinerja yang sebaliknya. Dan yang ketiga, sistem berbasis kompetensi harus dipakai untuk mengukur kinerja individu, bukan berdasarkan perilaku-perilaku tertentu yang ditetapkan oleh organisasi. Dan yang keempat, sistem harus dievaluasi dan ditindaklanjuti. Dan yang kelima, rencana penerapan suatu sistem harus dikomunikasikan dengan jelas. Dan yang terakhir, kesuksesan penerapan sistem tersebut sangat bergantung pada pelatihan, peneguhan kembali, dan komitmen organisasi secara keseluruhan. Yang kedua adalah konsep motivasi dan hubungan motivasi dengan kinerja. Kata motivasi itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kekuatan sumber daya yang bisa menggerakkan dan mengendalikan seluruh perilaku manusia. Istilah motivasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu mover yang diartikan sebagai bergerak atau menggerakkan. Motivasi diartikan sebagai upaya yang dapat memberikan dorongan kepada seseorang untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki. Karena perilaku seseorang cenderung berorientasi pada tujuan dan didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada 3 elemen kunci dalam motivasi, yaitu ada upaya, tujuan organisasi, dan kebutuhan. Upaya itu sendiri merupakan ukuran intensitas,
Bila seseorang termotivasi, maka ia akan berupaya sekuat tenaga untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, belum tentu upaya ini yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkannya intensitas dan kualitas dari upaya tersebut, serta difokuskan pada tujuan organisasi. Kebutuhan adalah kondisi internal yang menimbulkan dorongan, di mana kebutuhan tersebut yang tidak terpuaskan akan menimbulkan tegangan yang merangsang dorongan dari dalam diri individu. Dorongan ini pun yang menimbulkan perilaku pencarian untuk menemukan tujuan tertentu. Lalu, apabila terjadinya pemenuhan kebutuhan, maka akan terjadi pengurangan tegangan. Nah, pada dasarnya, karyawan yang termotivasi berada dalam kondisi tegang dan berupaya mengurangi ketegangan dengan mengeluarkan upaya. Secara umum, konsep motivasi ini menurut Lutan berpendapat bahwa motivasi adalah sebuah proses yang dimulai dari adanya kekurangan, baik secara fisiologis maupun psikologis, yang memunculkan perilaku atau dorongan yang diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan spesifik atau insentif. Dari definisi tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa unsur motivasi adalah yang pertama, kebutuhan atau needs. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah keadaan yang memunculkan ketidakseimbangan dan kekurangan, baik secara fisiologis maupun secara psikologis. Yang kedua adalah dorongan atau drives. Apa itu dorongan? Dorongan adalah kadang disamaratakan dengan motif yang memicu munculnya perilaku tertentu untuk mengurangi atau memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir adalah insentif. Insentif adalah segala sesuatu yang memuaskan, mengurangi, dan memenuhi kebutuhan sehingga menurunkan ketegangan. Lalu selanjutnya, hubungan motivasi dengan kinerja. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja itu sendiri pada dasarnya dapat diungkapkan bahwa kinerja atau performance adalah hasil dari pengaruh antara motivasi kerja, kemampuan atau abilities, dan peluang opportunities. Dan dengan kata lain, kinerja itu sendiri adalah fungsi dan motivasi kerja kali kemampuan kali peluang. Dan itu menurut Robbins tahun 2000. Hal tersebut dapat dipahami bahwa ketika motivasi kerja rendah, maka kinerja pun rendah, meskipun kemampuannya ada dan baik, serta peluang pun tersedia. Lalu sebaliknya, jika motivasi kerja besar, maka kinerja pun besar. Jadi pengaruh motivasi ini kepada kinerja pun sangat berpengaruh karena untuk memajukan stabilitas kerja pegawai agar lebih termotivasi dalam pekerjaannya. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.